Oke, Div, aku share screen sekarang ya. Siap. Sip. Nah, Alright, ini dia. cakep. Nah, ini kira-kira ini dulu kontennya dulu kita bakal bahas ini aja nih. Jadi hari ini fokusnya di Acoustic for Home Studio. Apa itu akustik, terus bedanya studio zaman dulu sama sekarang kita akan bahas. Terus tipe-tipe acoustic treatment kita akan bahas juga. Terus kita akan bahas acoustic design filosofinya untuk home studio itu apa sih filosofinya. Dan masalah umum di acoustic studio dan how to fix it. Jadi buat yang di Malaysia juga, tadi nanya kemarin bahasanya paham nggak? I give you many pictures, so don't worry. Hopefully it's fine. Ya, oke. Pertama kita bahas tentang akustik ya. Tadi kan udah bahas banyak orang masih bingung apa sih akustik. Saya ketemu orang juga kerjaan lu ngapain? Akustik katanya. Oh gitar ya, gitu kan? Banyak orang nyangka akustik itu sama dengan gitar gitu atau Gitar. band atau ngeband-band akustikan gitu kan. Tapi enggak, sebenarnya akustik itu adalah ilmu cabang fisika. Nah, umumnya dibagi dua, ada noise isolation atau peredaman suara, dan ada satu lagi yang room acoustic atau acoustic treatment. Nah, ini umumnya dibagi dua gitu, dan kita masing-masing punya target, masing-masing punya teknik yang berbeda. Jadi jangan harus tahu dulu nih tujuan kalian tuh mau yang kiri atau yang kanan, mau yang noise isolation atau mau yang room acoustic. Nah, bedanya apa? Kalau yang kiri itu lebih ke teknik meredam suara supaya nggak bocor keluar ke dalam. Nah, sedangkan kalau yang kanan, di room akustik itu lebih ke bikin suara di dalam ruangan itu baik, nggak ada masalah. Pantulannya, gemanya, reverbnya. Parameter ukurannya juga beda-beda gitu. Nah, kadang-kadang mana yang kita butuhin di home studio? Terus terang kayaknya kalau di home studio nggak terlalu butuh yang noise isolation, karena mereka cuek-cuek aja deh, bocor-bocor dikit nggak apa-apa lah, namanya rumah di kamar gitu kan. Kebanyakan lebih fokusnya di yang room akustik yang kedua. Jadi gimana sih biar ruangan gue gemanya nih nggak berlebihan, atau gimana biar gemanya nggak over dan sebagainya. Gitu. Jadi kita akan fokus di yang room akustik, sedangkan yang noise isolation-nya kita singkirkan dulu untuk sementara. Nah, by the way, biasanya yang paling mahal tuh memang di noise isolation, karena itu hukum alam fisika gitu. Kita nggak bisa kompromi gitu. Kalau emang butuh sekian lapis, ya segitulah yang kita butuhkan gitu. Nggak bisa di hack gitu, nggak bisa kita bikin generik gitu. Tapi kalau room akustik, contohnya panel-panel buat di dalam, itu kita masih 1000 macam cara, kita bisa pakai macam-macam material yang murah, Yes. yang mahal untuk treatment. Nah, itu makanya saya rasa lebih applicable buat di home Home recording. Nah, untuk tahunya bahas dulu perbedaan studio zaman dulu sama sekarang ya. Saya juga pernah bikin di vlog di Sinergi Akustik, bisa dilihat YouTube Sinergi Akustik. Lebih detail apa tuh perbedaan studio zaman dulu sama sekarang. Kebetulan saya hidup dan juga dulu terjun tuh di tahun 2007-an, masih banyak studio konvensional seperti ini gitu. Saya pun sekolah di SIA Perth. Alasan terbesarnya karena saya pengen lihat gimana sih studio yang benar tuh, karena di sana masih full analog gitu. Nah, dan secara akustiknya gimana, saya juga lihat ke SIA Byron Bay yang besar gitu, yang 301 Studio di Sydney terkenal. Saya coba, kebetulan saya punya kesempatan buat mencicipi studio zaman dulu ini nih, konvensional. Bedanya apa? Kalau kalian lihat di sini tuh control room-nya juga besar dan fokusnya memang buat kontrol. Lalu ada studio terpisah, itu studio A, B, dan vocal booth biasa buat rekaman. Jadi boros tempat banget pastinya dan boros biaya banget karena harus Simpelnya lebih putar modal lah Pak satu, ya. kedua, ketiga, betul gitu. Dan itu tuh dibuat dari ground gitu, dari nol. Kadang-kadang kalau mau bagus tuh peredamannya harus cor-coran semennya tuh terpisah antara dinding satu sama yang lain dan sebagainya, dindingnya pun juga terpisah. Jadi emang boros banget. Zaman dulu saya juga belajar kan di akustik, zaman dulu tuh bisa habis kayak hampir $1 juta gitu cuma buat peredamannya aja, zaman dulu bikin buildingnya gitu. Memang mahal sekali itu dulu tuh, belum teknologinya belum seperti sekarang. Alatnya pun juga pakai mixer yang panjang-panjang kayak kalian lihat di foto gitu. Terus di belakangnya juga ada outboard. Makanya ruangan kontrol pun harus besar karena bukan cuman apa ya namanya, bukan cuman kursi doang, tapi buat alat-alat segala macem gitu. Oke, it's okay. Nah ya, connection ya.
Ya, siap. Lanjut. Ya, jadi zaman dulu tuh intinya boros dan kegunaannya engineer ada sendiri di control room, musisi atau artisnya di studio A. Tapi zaman sekarang berubahnya adalah teknologi makin simple, membantu kita untuk bisa rekaman sendiri di rumah. Artinya sekarang pun artis itu sekaligus jadi engineer, artis pun sekaligus jadi produsernya, artis pun yang jadi main keyboardnya, artis yang main drumnya dan segala macam. Jadi sangat simple dan butuh ruangannya juga nggak butuh banyak, satu ruangan for all gitu. Sebutnya multi production, multi purpose room jadinya gitu. Nah kalau lihat di bawahnya yang dikejar sekarang tuh lebih ke ambience feel-nya. Yang kedua flexibility-nya, dan yang ketiga accuracy-nya. Jadi antara ambience, flexible, dan accuracy-nya tuh nomor 3 malah accurate-nya, nggak terlalu dicari gitu. Sedangkan kalau zaman dulu kebalik, accuracy-nya nomor 1, flexibility-nya nggak bisa tuh karena dulu alatnya segitu gitu. Yang ketiga baru ambience to feel-nya gitu. Nah sekarang jadi yang kita kejar di akustik di home studio itu lebih ke ambience to feel-nya karena itu mendukung proses kreatif dari si artisnya itu. Ditambah yang kedua alat-alatnya pun juga lebih fleksibel. Sekarang bisa controller, bisa buat macam-macam, sound card bisa ada ininya, itunya, pokoknya lengkap sekali lah gitu. Buat mana namanya yang buat di home studio zaman sekarang. Gitu. Oke, jadi perlu diketahui itulah poinnya. Agak ke bawahan mungkin, Div, biar fokusnya di 3 poin itu tuh. Nah ini nih, studio zaman sekarang, ambience, flexibility, dan accuracy. Makanya kalau flexibility artinya acoustic treatment-nya pun lebih pakai panel-panel. Kalau zaman dulu harus beneran di-build, custom, sekarang tuh banyak pakai panel generik, langsung bisa dipindah-pindah kalau kita pindah ruangan gitu. Itu trennya sekarang. Nah, tapi kan nggak boleh ngasal, betul nggak sih? Panel itu nggak boleh ngasal gitu. Kalau ngasal itu malah jadi tambah masalah kadang-kadang. Gitu. Makanya kita mau belajar di sini kira-kira gimana sih memilih panel yang benar, dan jenis-jenis panelnya kita pelajari dulu. Nah, secara umum room akustik itu dibagi 3. Ada absorpsi, ada refleksi, ada diffusi. Absorpsi itu adalah penyerapan. Jadi teknik yang digunakan untuk menyerap suara, frekuensi. Yang kedua, refleksi itu reflektor ya. Reflektor itu untuk memantulkan, memang tujuannya untuk memantulkan suara. Kita gunakan juga teknik itu. Dan yang ketiga, difusi. Difusi ini untuk menyebarkan suara. Jadi absorpsi, refleksi, dan difusi. Kira-kira 3 itu yang mesti kita perhatiin. Oke. Bentar, nunggu back. Oke. Ya. Apa mesti agak masuk kali ke dalam ruangan? Ke dalam ruangan. Nah, apa-apa ya, terpotong-potong, mohon maaf, pemirsa. Oke. Ini yang saya bukakan dari ini saya. Oh, oke. Ya udah, boleh pakai itu aja, Div. Selanjutnya, Div. Lanjut ya, saya akan ngomong kalau next gitu. Oke, jadi nomor pertama itu adalah teknik yang digunakan untuk menyerap. Kadang-kadang kita butuh material yang berguna untuk menyerap frekuensi. Contohnya busa telur, gorden, atau sofa, atau kasur di rumah, itu berfungsi sebagai penyerapan. Nah, cuman perlu kalian perhatikan, busa telur, karpet, atau curtain ini hanya menyerap high frekuensi biasanya. Artinya mid dan low tidak diapa-apain sama dia, nggak ngefek tuh sama mereka ini. Sehingga yang terdengar memang seperti nggak ada gema, nggak ada pantulan, tapi itu cuma pantulan high frekuensi saja yang hilang. Jadi kalau suara low itu masih akan gulung tetap. Nah, makin tebal atau makin padat materinya, itu makin efektivitasnya makin rendah frekuensi nyerapnya. Jadi contohnya, busanya kalau ditambahin sampai 10, frekuensi nyerapnya makin rendah tuh. Mungkin bisa nyerap frekuensi low gitu. Tapi kan masa di dinding kita tambahin 10 busa gitu kan, satu jelek juga kelihatannya dan mahal juga mungkin. Tapi it works gitu sometimes gitu. Makanya kadang-kadang kasur tuh berguna banget. Kasur berguna banget buat nyerap suara rendah low. Buat main bass-bass yang di rumah, pasti akan lebih ngerasa lebih enak kalau main bass tuh di kasur gitu daripada di ruangan yang kosong gitu. Karena itu patokannya gitu. Tapi kalau size king ya. Ya, size king betul. Iya. Tapi kalau main suling kayaknya pakai curtain aman, pakai sofa dikit juga aman, gitar tuh aman gitu, keserap lah itu pantulannya. Gitu. Jadi
kita butuh absorber memang untuk menyerap frekuensi. Nah, selain diserap, kita juga keduanya adalah reflektor, dipantulkan. Jadi selain diserap, suara pun frekuensi bisa dipantulkan, tapi dipantulkannya ini harus terarah atau memang sengaja gitu, sengaja kita pantulkan. Kebanyakan material di pemantul di ruangan kita tuh dinding. Nah, dinding itu pasti pemantul. Jendela kaca itu pemantul. Atau juga kalian beli reflektor panel seperti yang di kanan tuh yang warna-warni, itu juga pemantul. Jadi nggak nyerap. Memang hard surface, keras. Karena ada orang bilang, ini kan nggak nyerap. Iya, memang. Karena tujuannya bukan buat absorpsi. Tujuannya ini buat refleksi gitu loh, buat reflektor gitu. Nggak apa-apa offline aja, pakai PowerPoint aja. Ya, oke. Nah, jadi material reflektor ini harus cukup keras atau hard surface untuk bisa memantulkan sempurna. Kalau materialnya ini nggak keras, contohnya tipis kayak gypsum, itu juga cuman memantulkannya yang high frekuensi lagi karena tipis. Artinya low frekuensinya tembus tuh, nggak dipantulin malah tembus ke belakang. Makanya kalau ruangan kos-kosan mungkin yang pakai gypsum doang gitu, suara low-nya tembus ke tetangga di belakang, di sebelah gitu. Karena materialnya nggak cukup keras gitu untuk menjadi reflektor gitu. Apalagi kalau kita mau main angle dinding gitu sangat nggak baik kalau pakai yang materialnya terlalu tipis gitu. Itu yang kedua, teknik di reflektor atau direfleksikan. Yang ketiga adalah di diffuse. Nah, diffuse ini dipecah, ini lebih advance. Jadi banyak material di sekitar kita itu sebenarnya secara diffuser alami. Artinya dia bisa memecah, menyebarkan suara ke segala arah. Contohnya rak buku, gitu kan. Rak buku, terus juga ada panel-panel yang sering kalian lihat di studio. Itu tujuannya untuk memecah. Nah, kurang lebih 3 poin ini. Nah, cuman kalau kayak rak buku gitu kan itu random ya, jadi nggak terkalkulasi juga. Sebenarnya nolong sih, tapi moga-moga rak bukunya itu sesuai dengan masalah di ruangan kalian. Jadi misalnya kalau masalahnya di 1 kilo frekuensinya diukur gitu, nah moga-moga rak itu pun juga kebetulan berfungsi di frekuensi tersebut. Akhirnya masalah selesai. Tapi kan sangat jarang biasanya tepat gitu tuh, kebetulan itu jarang. Makanya kita butuh konsultan yang menghitung masalah gue apa sih, sakitnya apa, obatnya yang tepat gitu. Makanya kita panel-panel kayak panel skala diffuser yang digambar itu terkalkulasi itu. Setiap ruangan beda-beda, segantung masalahnya gitu. Jadi nggak boleh random sebenarnya. Tapi daripada nggak ada, mendingan itu yes, betul sih. Minimal gemanya atau pantulan disebutnya flutter echo. Ada sebutnya flutter echo. Flutter echo tuh pantulan yang di high frequency yang berslap gitu ya. Ter. Nah itu mengganggu suara aslinya, mengganggu kreativitas kalian pastinya. Nah dengan ini lumayan efektif lah buat high frequency. Ya, jadi kalau mengulang lagi ada 3, absorpsi, menyerap, kedua adalah refleksi atau reflektor, memantul, yang ketiga adalah difusi atau diffuser, memecah. Nah, 3-tiganya itu kita gunakan dalam akustik design untuk studio dengan masalahnya berbeda-beda. Nah, kebetulan di Synergy Akustik kita juga next-nya membuat panel yang baru mau rilis bulan depan. Kayaknya pakai yang ini deh, pakai yang panel ini di bawah, next, ada satu lagi. Nah, ini panel-panel yang kita buat dengan sentuhan artistik juga supaya bisa jadi dekoratif sekalian. Contohnya ini absorber, menyerap. Jadi yang paling kiri itu memang itu busa yang tebal cukup buat nyerap. Kalau nggak salah itu kita desain bisa sampai sekitar 800 apa 1 kilo lah, 1 kilohertz lah, itu lumayan. Baru yang keduanya itu ada semi, jadi ada yang nyerap, ada yang diffuse, karena ada permukaan kasarnya. Itu semi absorber dengan panel seperti itu, dan yang ketiga juga sama. Kalau mau lihat bisa langsung di Instagramnya itu strip panel namanya, kita bikinnya itu tipe absorber. Ada juga yang berikutnya tipe next-nya diffuser. Nah, diffuser ini yang paling sering kalian lihat di Indonesia tuh banyak tuh yang paling kiri tuh, lubang-lubang BAD namanya, binary amplitude diffuser. Nah, itu juga pattern juga
pola binary yang untuk masalahnya juga beda-beda tiap ruangan, frekuensinya targetnya beda-beda, ada QRD, kayu-kayu, maju mundur, dan yang ketiga itu skyline atau TRD. Nah, itu juga kita bikin juga, tapi kita bikin ini pattern-nya yang general atau generic, jadi supaya umum lah, paling sering masalah yang kita jumpai, nah kita pasangin itunya gitu. Tapi dibilang 100% bisa digunakan ke seluruh ruangan, saya rasa akan bohong kalau bisa ada yang orang bilang panel itu bisa buat semua masalah gitu loh. Karena tiap ruangan aja, tiap beda ukuran, beda masalah. Gitu. Jadi kurang lebih itu, makanya kalau kalian mau beli panel itu, tim kami akan bantu menganalisa sederhana sih, butuh panelnya apa, nanti kita akan kasih simulasi sederhana dan kalian bisa beli sesuai saran dari kami. Nah gitu. Nah, terus balik lagi yang tadi, harus pilih yang mana? Banyak panel gini, kita milih yang mana nih gitu kan? Apakah absorber, reflektor, atau difusor gitu. Nah, setelah ini kayaknya screenshot-nya harus pakai yang saya bisa online lagi ya, karena saya baru tambahan nih. Kamu nggak punya di situ. Intinya, kalau kalian asal pakai panel, akhirnya belum tentu seluruh masalah itu terbereskan. Dan malah akan merubah warna suara dari ruangan tersebut. Jadi contohnya dari speakernya memang karakter suaranya kita pakai peribahasa warna ya. Misalkan warna suaranya biru dari speaker. Tapi karena ruangannya ngawur panelnya, akhirnya yang terdengar sama kuping kalian itu biru muda atau malah jadi hijau gitu kan. Jadi ngawur. Beli speaker mahal-mahal ke audio station gitu kan. Tapi akhirnya didengar di kupingnya itu mahal, apa misalnya berbeda gitu, karena itu sebenarnya coloration atau distorsi gitu, karena berbeda karakternya. Makanya sebaiknya sih jangan ngasal targetnya. Nah, yang kedua juga selain color, yaitu kita berusaha mencapai frekuensi yang flat, frekuensi respon yang cukup flat, di mana di semua titik ruangan tuh consider-nya tuh mirip lah ya, nggak mungkin semua titik tuh persis tuh nggak mungkin, karena pantulannya aja beda. Tapi jangan terlalu jauh beda, kalau duduk di depan sama duduk di belakang tuh jangan terlalu jauh beda gitu. Makanya kalau produsernya di belakang, aman-aman gitu bassnya, tapi di depan ternyata gue kurang nih rasanya itu karena mungkin treatment akustiknya nggak benar gitu loh. Nah, kita berusaha makanya kalau di desain itu manfaatnya dapat respon yang cukup seragam gitu di titik-titiknya. Kira-kira itu. Oke. Next-nya, ini online nggak ya, Div? Online-nya nggak. Untuk connect ke Zoom-nya lagi, Nggak bisa? Atau mau saya aja yang share screen aja? Kayaknya beda sih, Div. Udah saya beda total deh. Oke, saya screen aja ya di sini ya. Nah, jadi untuk akustik design itu ada tiga approach gitu. Yang pertama live end dead end, dan yang kedua non-environment, yang ketiga reflection free zone. Ini apa sih, ribet banget bahasanya gitu kan. Ini sebenarnya cuma filosofi untuk mendesain studio gitu. Jadi ada tiga jenis dari orang yang berbeda, punya teknik berbeda gitu loh. Nah, kita akan bahas satu-satu nih, live end dan dead end. Oke, live end dead end ini yang pertama adalah konsepnya live end dead end. Jadi ujung satu live, ujung satu lagi dead. Live itu artinya memantul, dead itu nyerap gitu. Makanya itu desainnya di depannya itu dead zone. Nyerap semua. Biasanya itu semua busa di depan sana tuh. Baru di belakangnya tuh boleh panel-panel kayu atau bahkan ruangannya bebas. Tujuannya apa? Tujuannya tuh begini. Jadi supaya speaker yang di depan itu pantulan kanan kirinya sekitarnya tuh nggak ada, keserap tuh di depan situ nih, di sini nih. Di mana? Di sininya nih, di sekitar absorber ini nih keserap gitu kan. Ini pasti speaker kan mantul kan ya, dari sini mantul gitu, dari sini mantul. Jadi depan sini tidak ada pantulan di depan, yang ada cuman pantulan dari belakang aja, which is ya cuek aja lah, itu pantulan belakang lama, tidak akan mengganggu gitu, itu cuman kayak delay. Yang bahaya kan kalau pantulannya itu sepersekian milidetik dan itu mengganggu suara asli di sini. Makanya depannya itu dibikin mati banget, kasur dan semua atau apa dibikin mati, panel, baru belakangnya boleh bebas lah gitu, kosong cuek gitu di belakang. Itu sebenarnya teknik yang live end dan dead end gitu. Nah, yang kedua adalah non-environment design. Ini apa sih? Ini mirip kayak live end dead end, cuman seluruhnya dead.
ini lebih boros. Depan dead, belakang juga dead. Jadi sekelilingnya tuh dead. Artinya nggak ada pantulan sama sekali dah. Gitu. Boros banget ini nih. Paling boros. Bahkan atasnya juga nih. Kepala atasnya juga semua boros. Nah, tapi kalau teknik ini harus tebel tuh dindingnya. Karena kita nyerapnya harus sampai low frekuensi. Saya tadi bilang kan. Harus tebel gitu. Makanya ini teknik yang cukup boros gitu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah teknik di mana reflection free zone. Artinya kita nggak usah banyak penyerapan, tapi dibentuk supaya si tengah ini nggak keganggu. Bentuknya angle nih, miring-miring lah kurang lebih. Jadi pantulannya itu diarahin ke buang di belakang gitu. Baru di belakangnya di diffuse. Nah, saya sendiri pribadi paling suka yang ketiga ini karena saya suka, ini taste juga sih. Saya suka saya suka desain yang cukup live dan nggak terlalu mati. Kalau mati itu kayak studio zaman jadul, nyerap semua kayak studio-studio latihan zaman dulu, semua karpet gitu, kayak bioskop kan nyerap gitu, dan itu bikin orang capek di dalam ruangan itu. Jadi saya lebih sukanya lebih sukanya tuh lebih yang live lah, modern gitu. Makanya saya suka pakai teknik yang ketiga. Nah, gimana caranya ini aplikasinya ke home studio? Nah, ini kurang lebih, bentar ya. Nah, home studio juga sama. Kalau kalian mau pakai teknik yang pertama tadi, yang live and dead end, berarti depannya tuh absorber semua tuh. Di depan speaker, sudut, kanan, kiri, pantulan terdekat speaker deh. Itu dibikin dead dulu dah. Pasangin tuh busa panel atau apapun itu di depannya supaya nyerap semua. Nah, di belakangnya baru dah. Ada diffuser, boleh kayu-kayu, segala macem gitu. Jadi ini saran saya buat yang murah meriah, yaitu depannya aja, sekitar speaker aja di treatment dulu tuh. Sekitar speaker sini, ini yang krusial banget karena pantulan terdekat speaker itu yang mengganggu. Itu yang harus kita treat gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang pakai diffusor di depan, ya tergantung diffusornya, balik lagi gitu. Boleh diffusor, boleh absorber. Kalau saya sih lebih aman biasanya pakai absorber, lebih aman. Tapi kalau diffusornya juga bagus-bagus dan memang bener, ya boleh juga diganti diffusor. Jadi dia nggak terlalu dead. Gitu. Cuman resikonya kan kalau di depannya diffusor, di belakangnya juga tembok, berarti ruangannya jadi gemaknya masih over gitu. Sedangkan kalau tadi depannya dibikin dead, kita bisa mengurangi panjang gemak dalam ruangan itu lebih efektif gitu. Jadi mungkin murah sekali, bisa tinggal tambahin aja tuh busa semua di depan tuh, atau kasur aja tuh di depan semua, karpet atau segala macem, atau curtain gitu kan. Gitu. Ini cara generik sih. Nah, contohnya gini tuh, ini contoh panel-panel yang kalau kita pakai kan di sudut-sudutnya kita pakai, depannya juga ada absorber, tapi dicampur diffusor dikit tuh kayu-kayu gitu ya. Jadi intinya di sekitar speaker itu wajib hukumnya. Di sekitar speaker tuh di sudut, di belakang, di kanan kiri. Pokoknya pantulan pertama atau kita sebutnya early refraction. Early refraction itu harus di-treat gitu loh. Jadi jangan random. Karena kalian ini sweet spot, kalian engineer kan duduknya di sini nih. Itu yang kita selamatin dulu gitu. Itu yang kita fokusin. Ya, nah next-nya adalah masalah umum akustik di home studio. Biasanya adalah paling masalah tuh ruangan terlalu kecil. Jadi kalau ruangan terlalu kecil, pastinya panjang gelombang yang terjadi di situ juga terbatas. Kalau low frekuensi yang kalian tahu panjang gelombang itu kan lebih panjang dibandingin high frekuensi. Berarti low frekuensi itu butuh ruangan lebih besar buat bisa lepas gitu. Tapi karena ruangan kalian kecil, low frekuensinya belum satu cycle udah ngegulung. Jadi sangat susah untuk ruangan kecil tuh nge-treatment gitu loh. Sulit sekali ruangan kecil untuk menghancurkan low frekuensi. Lalu yang kedua juga ruangannya berbentuk persegi sama sisi, misalkan 3 kali 3 kali tingginya juga 3, wah itu udah wassalam dah, itu udah pantulan sempurna banget, itu sih udah masalahnya bergulung-gulung tuh. Jadi itu yang paling masalah. Makanya kalau kita desain, kita selalu, saran saya sih ke klien saya, boleh nggak saya rubah dimensinya dulu? Karena dimensi itu cara paling bijak dan paling murah untuk menghindari masalah berikutnya gitu. Kita bisa lebih murah gitu at the end, kalau boleh diatur dimensinya, rasionya.
Lebih enak makanya hubungi konsultan itu dari awal produksi, jangan sudah beres ruangannya baru hubungi konsultan. Itu namanya ngeberesin masalah sih. Kalau bisa dari awal kita hindari masalah. Gitu. Jadi bentuk atau kita sebutnya dimensi geometri itu utama buat di akustik. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dinding kanan kiri tidak sama. Di kiri ada kaca, di kanan ada rak gitu kan. Itu masalah karena kalau kalian kerja tuh speaker kanan kiri berusaha sama stereo tapi pantulannya nggak sama gitu. Jadi suaranya kok tiba-tiba kayak geser ke kiri suaranya, atau di kanan sama kiri gitarnya kok di kanan jadi kayak lebih keras atau lebih kecil. Nah itu bahaya tuh. Itu bahaya gitu. Jadi usahakan dinding kanan kiri itu sama materialnya dan jaraknya pun sama. Nomor 3 nih, dinding kanan kiri itu usahakan sama. Nah, yang berikutnya, keempat itu terlalu banyak busa atau absorber, karena orang nggak tahu, kebanyakan ditempelin aja tuh busa telur, semuanya dinding pasang buat telur. Ya tadi saya ngomong, ya itu cuma nolong gemanya doang, tapi masalah frekuensinya sih nggak hilang gitu loh. Malah bikin capek kupingnya gitu. Di low frekuensinya masih gulung juga. Nah, yang kelima, posisi speakernya kurang tepat, tidak tepat. Jadi namanya ruangan itu pasti ada titik-titik speaker yang ideal. Misalkan 30 meter, 30 meter lagi, 50 cm, 30 cm dari dinding depan, atau 70 cm dinding depan, itu secara akustiknya tuh paling ideal dan paling sedikit masalahnya. Gitu. Dan speaker juga sebaiknya itu kalau bisa ditanam di tembok sih, supaya nggak ada pantulan dari belakang speaker. Jadi benar speaker tuh keluar langsung nggak ada pantulan dari belakang speakernya lah. Gitu. Kalau ditaruh depan kan bisa pantulan di belakangnya itu mengganggu. Beda fase. Jadi facing masalahnya gitu biasanya. Jadi banyak studio lama tuh ditanam, tapi kan kita nggak mungkin di rumahan masa kita mau tembok kos-kosan kita gitu kan, nggak mungkin gitu. Makanya saran saya kedua ya minimal ukurannya lah diatur, ada beberapa formula yang bisa kita pakai juga untuk menghitung jarak ideal. Dan yang kedua juga posisi speaker ini penting jangan nempel ke dinding, ke tembok, ke mana meja. Karena pantulan dari meja itu selalu bermasalah gitu, bermasalah banget. Jadi mengganggu si speakernya itu, mengganggu kuping kita. Malah kadang-kadang bisa mengganggu itu 30% sampai 40% loh. Kalian beli speaker harganya mahal, tapi 40%-nya itu rusak karena pantulan dari meja. Makanya kalau di audio station tuh ada tuh yang isoakustik ya. Kebetulan saya ada nih, sorry, di sini. Nah, isoakustik ini tujuannya bisa ditinggiin dan dia bisa suspensi. Sehingga pantulan dari meja itu dihindari karena dia lebih tinggi, dan juga getaran balik ke speakernya pun juga teredam. Jadi bukan cuma naikin doang, tapi dia bisa suspensi meredam. Nah ini banyak orang salah kira. Dia pikir kalau cuma buat ninggiin sih gue pakai buku-buku aja, bisa nggak? Kalau untuk menghindari pantulan meja sih boleh lah. Tapi kan bukan cuma itu masalahnya. Getaran balik ke speakernya yang mengganggu performa speaker itu juga sangat-sangat besar kalau meja itu. Makanya kita pakai suspensi kayak gini nih. Ini dia punya dalamnya ada per gitu. Beda sama produk lain gitu. Itu pentingnya bisa meredam getaran dari speaker sehingga speaker itu maksimal seperti dia seharusnya. Kurang lebih gitu sih. Size isolatornya juga beda-beda setiap ukuran speakernya. Betul, beda-beda banget gitu. Nah, jadi itu kurang lebih tips dari saya. Nah, makanya kalau memang mau yang serius sih, saran saya jangan coba-coba karena malah jadi lebih nambah masalah. Kalau mau serius pakai hire konsultan, tapi kalau mau sendiri beli panel dan sesuaiin pakai yang tadi kita bilang. Nah, biasanya jenis-jenis panel tertentu tuh ada frekuensi responnya gitu. Jadi panel akustik ini fungsinya di frekuensi sekian gitu. Nah, jangan yang sama semua dong. Kalau bisa yang beda-beda gitu loh. Minimal beda di random. Jadi kalian tuh beli juga nggak cuma satu. Gitu. Usahakan beda gitu ya. Nah, itu tips kalau beli akustik panel. Tapi kalau di kita, tim kita akan bantu untuk simulasiin supaya kalian nggak usah pusing-pusing mikirin itu. Kita saranin belinya panel sekian aja lah. Kira-kira gitu sih, Div, tips dari saya. Nah, mungkin biar, ini tinggal 15 menit lagi kita ya, 10-12 menit lagi. Q&A aja, gimana? Q&A. Mungkin ini belum ada pertanyaan di komen yang
saya sih, saya kan house recording, lebih ke hobi sih. Saya kalau hobi kan saya nggak yang yang gede banget. Kira-kira dari tadi absorber, reflector, dan diffuser, mana duluan ya yang harus kalaupun harus pilih salah satu yang mana, atau urutannya yang mana dulu? Biasanya paling murah itu absorber. Jadi kalau mau duluan paling murah ya pasti absorber, makanya busa telur itu laku paling efisien, paling cepat karena orang bisa langsung beli murah gitu kan. Cuman kalau mana duluan ya tadi saya bilang justru jangan mana duluan, justru harus sekaligus. Daripada beli absorber 10 gitu, satu jenis mendingan absorbernya 5, diffusernya 2 gitu. Reflektornya juga 2, tapi kalau reflektor nggak mau diffusor aja boleh deh gitu, 5-5 deh gitu kan. Jadi cukup adil tergantung target frekuensinya. Kira-kira gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Xiaomi Music. Ruangan drum yang ideal gimana? Ruangan drum ya? Nah, juga kan terkait drum semua. Oke. Drum itu memang paling susah, karena frekuensinya lebar banget, dari rendah sampai tinggi itu buset. Nah ini instrumen yang paling lengkap gitu frekuensinya. Jadi cukup nggak bisa cuma satu gitu treatmentnya gitu. Yang penting dipisahin dulu, ini mau menghindari bocor keluar, atau mau bikin suara di dalamnya ini main drumnya enak. Kebanyakan tuh main drum nggak mau ganggu tetangga. Jadi memang kebetulan tadi kita belum bahas sih. Cuman intinya, peredamannya itu intinya harus boros kalau drum mau nggak mau. Dan biasanya lebih tebal dibandingin kalau ruangan buat lain. Nah, peredaman juga sama. Kita selalu, tadi saya ngomong kalau akustik tuh jangan cuman bahas satu frekuensi, tapi bahasannya ini frekuensi apa nih? Semua di akustik itu frekuensi dependent. Jadi material peredaman A itu tuh nggak semua frekuensi loh. Sama kayak tadi panel juga nggak semua frekuensi. Panel ini frekuensinya itu, panel ini, peredaman juga sama. Peredaman ini mungkin cuma di frekuensi sekian. Jadi memang di peredaman sekalipun yang tadi belum sempat kita bahas juga itu perlu banyak material yang berbeda-beda intinya untuk yang efektif. Misalkan peredaman ini bagusnya di low frekuensinya redamnya, ditambah lagi material kedua dia bagus di mid frekuensinya. Jadi buat drum tuh memang akan lebih boros gitu. Tapi kebanyakan pemain drum itu ruangannya cuma ditaruh busa aja. Nah itu minimal suara bising dari si hi-hat atau cymbal itu nggak balik sih. Memang itu nolong lah, kita nggak capek gitu. Tapi kalau suara low-nya tuh masih tetap gulung biasanya. Itu masih gulung. Jadi saran saya sih memang absorber itu penting juga sih buat drum, dan banyakin budgetnya buat di peredamannya biar nggak ganggu tetangga. Mendingan duitnya ke sana gitu loh. Karena biasa drummer kan bukan untuk critical listening ya, nggak butuh diffusor yang terlalu gimana sih sebenarnya gitu, buat main aja. Karena nggak mungkin lu mixing sambil main drum kan. Beda kalau main keyboard gitu bisa tuh sambil mixing, jadi butuhin critical. Kalau ruangan drum sih udah hajar aja, pakai busa, yang penting nggak capek, hi-hat-nya nggak kemana-mana, banyakin dibikin peredamannya. Tapi ada peredaman itu, peredaman tuh harus seluruh sisi, nggak boleh dinding kanan doang gitu loh. Karena itu sistem gitu, kayak nutupin kan, kayak lu ngedap-kedap air gitu. Bocor satu ya dia akan bisa cari celah buat akhirnya kesana juga gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau noise isolation untuk peredaman tuh nggak bisa ditawar, repotnya tuh gitu. Kalau yang nawar-nawar gitu justru itu mungkin konsultan yang kurang jujur ya gitu. Itu sih, Div. Ada lagi? Terus tadi ada pertanyaan lagi tentang noise ya. Noise itu misalnya ada suara noise dari AC atau dari mesin gitu. Misalnya kalau ada recording kan kadang kita pakai vokal di satu ruangan yang sama tuh. Ya. Oke. Nah itu masuk dalam treatment atau? Ya, oke. Ini pertanyaannya sama sebenarnya, bukan yang kita bahas malam ini, lebih ke noise isolation lagi. Idealnya kalau studio profesional zaman dulu tuh pakai AC-nya ducting, jadi blowernya di luar, corongnya doang ke dalam, sehingga corongnya itu panjang dan itu nggak bersuara, berkurang lah suaranya, corongnya doang gitu. Tapi kan sekarang di home studio nggak begitu. Terus terang jadi nggak ada saran sih, karena kalau pakai AC luar kan boros ya. Jadi saran paling mudah adalah matiin AC-nya. Gitu, matiin AC-nya, udah.
gitu. Nanti udah beres rekaman nyalain lagi gitu. Atau cari AC yang paling rendah, blowernya yang paling kecil gitu kan, ada beberapa AC mungkin berapa dB itu levelnya, fan-nya juga paling kecil, cuman ya tetap nggak bisa seperti yang studio proper pada umumnya sih. Ada lagi? Yang mau nanya nggak nih? Terus tadi pertanyaan Bram tadi, terus ini dia yang mau dibahas gitu ya. Tadi kan ada bahas masalah itu terjadi di ruangan yang terlalu kecil. Terlalu kecil itu kecilnya umumnya seberapa gitu. Terus kalau besar pun gimana? Oke. Kalau yang terlalu besar gitu. Mungkin pertanyaannya seberapa ideal sih minimum yang diperlukan kali ya, mungkin gitu ya. Nah, yang saya bilang ruangan kecil itu masalahnya kan di low frekuensi. Nah, tergantung kalian pengen bisa nyaman sampai frekuensi berapa dengernya. Misalkan saya pengen nyaman sampai frekuensi 100 Hz gitu kan. Berarti panjang gelombang 100 Hz itu 3,3 sekitar 3,4 meteran tuh. Kalau saya nggak salah hitung ya, 3,4 meter itu baru satu cycle di frekuensi 100 Hz. Berarti di 3,4 itu kalian masih cukup bisa dengar sampai 100 tuh, tapi di bawah 100 tuh kayaknya udah bermasalah pastinya. Gitu, 100 Hz. Jadi kalau makin mau nyaman ya tergantung seberapa nyamannya. Kalau pengen pakai subwoofer apalagi sampai 30 Hz, buset dah. Kayaknya itu kalau saya ngitung harus lebih dari 10 meter kayak ya buat nyaman tuh kalau bisa sampai 10 meter lah ya mungkin. Gitu, kurang lebih. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Mau tanya? Rata-rata masih yang dibahas adalah gram, ukuran keuangan. By the way, kita ini rekam semua di YouTube ya. Nanti kita kalau yang miss atau gimana bisa nonton juga. Ya, untuk kalian juga yang belum follow audio station dan follow aja di situ banyak informasi penting semua tentang audio. Jadi solusi buat masalah-masalah kalian. Iya. Di audio station juga punya event rutin mungkin nih PWT. Asik. Workshop di expert. Asik. Mungkin expertnya salah satunya adalah Pak Samuel ya. Amin. Itu ya mungkin karena emang karena lagi